Di mana hari ini kan sudah ada sidang di Pengadilan Negeri Sibolga, yaitu sidang tuntutan kepada para pelaku. Di mana tadi pelaku ada hadir 2 orang, Lamis Terbarutu dan Jamri Gordinus Barutu. Tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan tuntutan yang disampaikan jaksa, yang dimana tadi itu dituntut selama 9 tahun. Pertama sekalinya, sebesar apapun tuntutan kepada terdakwa tersebut, artinya luka yang sangat mendalam yang kami rasakan pada hari ini tidak berimbang. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang kriminal yang luar biasa, karena sesungguhnya yang korban kita itu adalah dari keluarga kita sendiri. Pertama, mulai daripada kehilangan 2 ternak ekor lembu, mulai penyelidikan yang sangat mendalam. Dan ketika korban tersebut berlapang dada untuk bagaimana supaya ini dibawa dengan cara kekeluargaan, mereka juga meminta dari pihak korban dengan lapang dada untuk dibawa ke keluarga. Mediasi sudah rampung pada waktu itu, pada tanggal 8 Desember 2020. Tapi apa yang terjadi, mediasi yang diharapkan dari pihak korban rupanya membawa kebrutalan, penganiayaan yang sangat mendalam. Dan pada hari ini sidang terus berlanjut. Beberapa kali sidang, saya wakil dari keluarga korban tetap mengawal kasus ini juga bersama pihak kita dari Sumatera Utara, dan juga tetap kita sampaikan kepada aparat penegak hukum khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, baik itu Bapak Kepala Kejaksaan Negeri yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Pengadilan Negeri, Polres Tapanuli Tengah, bahwa kasus ini sedang dipantau, sedang diawasi. Jadi mata sekarang melihat bagaimana penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Jadi kami langsung menyaksikan bahwa jaksa penuntut umum yang mewakili dari keluarga korban, kami memberikan tuntutan 9 tahun, dan juga karena ada permohonan restitusi kemarin 331 juta. Juga perlu juga kami sampaikan, kami dari keluarga korban meminta kepada khususnya Polres Tapanuli Tengah dan Kapolsek Mandu Mas, yang dimana pada hari ini ada 3 DPO, daftar pencarian orang, yang dimana DPO tersebut sudah disampaikan, sudah diumumkan oleh Polres Tapanuli Tengah pada tanggal 21 Januari 2026. Jadi hari ini sudah tanggal 5 2026, itu sudah melebihi 4 bulan. Sudah melebihi 4 bulan, namun tanda-tanda daripada DPO tersebut belum mendapatkan kabar yang menyenangkan. Ini DPO-nya. Jadi ada 3 orang sebenarnya DPO-nya. Ini DPO, daftar pencarian orang, yang bernama Jenry Jonathan Buntu. Yang kedua ada juga Edin Panasius Tumangger. Jadi menurut kesaksian bahwa inilah yang pelaku pembacokan pakai kampak tersebut. Dan ada 1 orang lagi yang belum kami dapatkan daripada foto tersebut. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi pada hari ini, jadi luka yang dirasakan ini sangat luar biasa. Inilah jadi ini bukan penganiayaan ringan lagi. Ini coba kita lihat, ini abang kami Supriyadi Tumangger sampai koma dan dirawat di rumah sakit Columbia
Medan, Sumatera Utara. Juga ini luka bacokannya ini sangat serius, luka bacok di kepala, dan juga ini darah semua, darah pada. Jadi kami juga ya sangat menyesalkan juga ketika ya barang bukti yang diberikan cuman sepotong kayu yang ringan. Ini jadi dari awal sudah kami sampaikan bahwa apa yang terjadi proses persidangan ini kami ikuti dan kami saksikan bersama, bahwa ada kesan nanti akan disampaikan oleh pihak kami yang lebih ya berkompeten untuk menyampaikan di bidang hukum. Makanya sekali lagi kami sampaikan, saya mewakili daripada keluarga korban bahwa kasus ini mohon menjadi atensi yang serius. Jangan nanti menjadi bumerang yang besar, karena apabila tidak sesuai dengan pencapaian hukum, maka ya kami tidak berhenti di sini saja, dan kami akan naik ke tingkat lebih tinggi lagi. Dan itu sudah kami sampaikan kemarin, kami akan sampaikan ke Komisi 3 DPR RI dan juga ke Kejagung, dan tidak menutup kemungkinan kepada Presiden Republik Indonesia. Seperti itu. Bagaimana dengan tanggapan keluarga sendiri pasal-pasal yang diterapkan kepada para pelaku dengan pasal yang disampaikan oleh kejaksaan sendiri? Ya itu sangat jelas, karena kita koordinasi dengan pihak kita sendiri, itu sangat jelas. Karena memang sebenarnya pasalnya kemarin itu ada perencanaan untuk pembunuhan. Karena hitungan menit di video itu kami melihat seketika itu juga alat-alat itu sudah ready semua, kampak, ruki, itu sudah ready semua. Dan juga ada keterlibatan aparatur desa setempat. Karena mediasi ini bukan mediasi nongkrong di warung kopi di pinggir jalan. Korban ini diundang oleh pihak terdakwa. Di situ ada aparatur desa dihadiri oleh mereka. Jadi sebenarnya mereka keterlibatan mereka sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Dan juga korban ini sebenarnya bukan awal yang datang. Mereka yang terlambat datang. Apakah mereka tidak melihat ya tanda-tanda bahwa ada niat-niat yang tidak baik terhadap korban tersebut. Jadi ini sebenarnya sangat juga kita sesalkan bahwa kita menginginkan pasalnya itu ada pasal berlapis, nanti disampaikan oleh pihak kami bahwa apa yang dipasalkan di awal ini kita sudah ada kecurigaan seperti itu. Kenapa pasal itu, pasal yang seperti itu disampaikan? Nanti pihak kami yang lebih mendalam untuk membahas tersebut. Tanggapan Bapak sendiri sebagai pengacara korban, bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Ya, kami merasa puas dan profesional dan proporsional tuntutan yang dilakukan oleh JPU, yaitu tuntutan 9 tahun dengan pasal 262 ayat 3 itu sudah maksimal, dan ditambahkan lagi dengan restitusi yang diajukan untuk kerugian korban yang sampai ada yang meninggal dunia itu sampai lebih daripada 300 juta rupiah. Nah, hanya persoalan nanti tergantung kepada kemuliaan hati nurani daripada majelis hakim mendudukkan dan meletakkan persoalan ini, karena dalam prinsip hukum silakan dilihat ya incriminalis probationis tadi itu secara lengkapnya kita akan mencari bahwa saksi atau fakta dan data itu harus lebih terang daripada cahaya. Tujuannya apa? Siapa melakukan apa harus benar-benar mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia perbuat. Jadi tidak ada berita yang dikaburkan, tidak ada bukti yang dikaburkan. Walaupun dari awal kami mengindikasi, kami memprediksi kasus ini sudah ada perencanaan pembunuhan. Sebenarnya kalau dengan KUHP yang baru itu 459. Nah itu tidak lengket, itu sudah disebutkan dari keluarga korban, itu tidak beserta maupun bukti-bukti itu tidak dikejar oleh penyidik ataupun jaksa. Demikian juga yang DPO 3 orang ya. Jadi kami sangat apresiasi dengan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan mari bersama-sama kita menunggu nanti hasil daripada putusan majelis hakim yang mulia, sehingga keadilan itu memang milik semua kita tanpa ada yang terindikasi stigma negatif selama ini
hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang bisa kita tambahkan. Oke, baik, sedikit tadi ada sedikit perbincangan atau isu-isu yang kami dengar terkait dengan sidang sebelumnya itu penyampaian verbal lisan, di mana dari beberapa saksi itu menyampaikan keterangan yang keliru. Bagaimana Ya. tanggapan? Pada sidang sebelumnya itu ketika dimintain keterangan daripada terdakwa itu berbelit-belit dan berdusta ataupun berbohong. Nah ini kalau di dalam persidangan siapapun saksi ataupun siapapun dalam persidangan memberikan keterangan palsu ataupun berdusta itu bisa diancam 7 tahun. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan nanti terkait dengan tuntutan jaksa bahwa terdakwa di situ mengatakan tidak mengenal dengan sekelompok orang yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan. Tapi ketika digelar, bahkan dengan jelas para terdakwa menyebutkan menyebutkan nama orang-orangnya, bahkan peran mereka dalam peristiwa hukum yang terjadi di desa Seragi tersebut. Tetap bersyukur juga meskipun kita tidak mengikuti dari awal, kita diminta di tengah jalan, tetapi sebagaimana disebutkan tadi di setiap persidangan kita terus kawal, kita ikutin ya secara jalur tupoksi maupun kewenangan masing-masing. Kita juga sudah mempersiapkan untuk menyurati semua pihak agar memberikan perhatian atensi khusus terhadap peristiwa bukan peristiwa biasa ini tadi. Nah, dari pihak kejaksaannya kita sudah menyiapkan mohon atensi melayangkan surat untuk ke Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, bahkan ke Komisi 3 DPR RI kita sudah siapkan ketika ini nanti di muaranya tidak sesuai dengan apa ekspektasi yang kita harapkan dengan fakta dan data yang ada.